Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 22 April 2022. Bacaan kita dari Yohanes pasal 20 ayat 24 dan 25 demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Percaya walau tak melihat." Saudara-saudara, ada yang sering kali menjadi masalah dalam hidup kita. Bila terlalu cepat percaya dapat menjadi masalah, sebab kita mudah tertipu. Sebaliknya, bila susah percaya kepada orang lain, dianggapnya kita bisa sombong dan lain-lain. Saudara, rupanya Thomas pun mengalami hal yang sama. Thomas adalah orang yang tak mudah percaya kepada omongan orang lain. Ia harus percaya jika ada bukti, dan iman harus dapat dipegang dengan tangannya, dilihatnya dengan mata, dirasakan dengan panca indera, rasional dan bisa dimengerti oleh akal. Tetapi sebenarnya saudara sekalian, iman berada di atas akal, walaupun tidak bertentangan dengan akal. Percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, dipegang dan dirasa sebenarnya sulit untuk dikatakan percaya. Pada saat 10 rasul sudah melewati masa suram, masa kegoncangan dan telah mengalami pemulihan rohani karena telah memiliki damai sejahtera akibat perjumpaan dengan Tuhan Yesus, rupanya Thomas masih belum percaya. Mengapa? Karena ia tidak hadir pada waktu 7 hari yang lampau. Tuhan menampakkan diri kepada rekan-rekannya, kepada para perempuan, kepada Maria Magdalena dan juga kepada Petrus. Rupanya ia telah memisahkan diri dari para murid karena sangat terpukul dengan kenyataan yang terjadi. Ia menganggap bahwa toh juga Yesus sudah mati. Jadi ia mengasingkan diri dan lebih memilih terpisah dari rekan-rekannya. Dalam kekecewaan yang besar ketika bertemu dengan teman-temannya, semua bercerita kepadanya. Tapi ternyata Thomas masih sulit untuk bertanya. Dan kemudian Yesus secara khusus mendatangi mereka pada malam itu juga di tempat yang sama. Ketika ia dan teman-temannya bergabung dan berkumpul, Yesus datang tiba-tiba dengan sapaan yang khas, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu spesial kepada Thomas ia berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Saudara sekalian, bagaimana respon Thomas? Ia hanya tertunduk, ia malu dan sedih di hadapan Tuhan. Tapi kemudian ia mengeluarkan kalimat iman yang sungguh luar biasa. "Ya Tuhanku dan Allahku." Ia tidak lagi memerlukan untuk mencucukkan tangannya, jarinya ke dalam lambung Yesus. Ia cukup melihat Yesus itu hadir, baginya lebih dari cukup. Ia adalah Tuhan dan Allahnya yang sungguh-sungguh telah bangkit. Saudara-saudaraku, dari kasus Thomas ini kita dapat belajar bahwa kesedihan yang mendalam, sakit hati dan kecewa yang tak terselesaikan membuat kita dapat bertindak bodoh, berperasaan negatif dan tak memiliki pikiran yang terbuka. Selamanya kita tak akan dapat berbuat apa-apa. Akibat dari menyendiri, mengasingkan diri dari kelompok sangat berdampak buruk. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan dan perkumpulan umat yang sehati sepenanggungan. Dukungan kita bisa dapatkan dari kelompok. Lihatlah, murid lain telah hidup dalam sukacita bersama Kristus. Thomas baru merasakannya setelah 7 hari tertinggal dari rekan-rekannya. Saudara, komunitas persekutuan gereja menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguatkan hidup umat-umatnya. Dan hal yang luar biasa, ternyata Tuhan tidak marah kepada Thomas yang lamban untuk percaya. Tapi ia bersabar menuntun Thomas. Ia mengerti cara berpikir Thomas dan ia mendatanginya secara khusus. Tuhan selalu setia menerima kita apa adanya dalam kelemahan kita pun. Asal saja kita tetap datang padanya dan tak melupakan dia. Tuhan menjamah hati Thomas yang keras. Dan dari hati yang keras keluar pengakuan iman yang sungguh dalam, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Kini Thomas mengenal Yesus bukan lagi sebagai guru, tetapi Tuhan dan Allah. Dan ini berarti bahwa pengakuan yang dalam, Yesus itu Tuhan Allah. Dan ini adalah landasan iman orang Kristen yang sesungguhnya bagi keselamatan kita. Kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin ia mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa dunia ini. Saudara, pelajaran penting yang kita dapatkan dari kasus Thomas adalah persekutuan umat adalah tempat kita tumbuh, kita dipulihkan dan kita dikuatkan. Kita memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Sebab memang Tuhan janjikan dalam persekutuan umat ia akan hadir. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengahnya. Demikian di dalam kitab Injil Matius. Semoga tahun ini saudara sekalian, setelah kita merayakan Paskah tahun ini, kita memiliki komitmen yang baru untuk tetap setia bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita. Jangan sampai yang lain sudah diberkati, kita masih tertinggal. Jadi jangan abai terhadap persekutuan. Mari kita belajar bahwa apa yang kita pikirkan tak selalu benar dan tidak selalu tepat. Bahaya jika kita selalu hanya mau percaya pada pikiran kita dan tak mau menerima pikiran dan pertimbangan orang lain. Bisa jadi hal ini menunjukkan kesombongan kita. Dan biarkanlah kita setia mengikuti pikiran-pikiran Tuhan yang mungkin saja datang melalui orang lain. Datang melalui pemberitaan firman yang diberitakan di dalam persekutuan-persekutuan. Kiranya kita memiliki kerendahan hati untuk mau berubah, dikoreksi oleh saudara-saudara seiman kita. Kiranya kita adalah barisan orang-orang yang berbahagia, sebab tanpa melihat kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini. Berilah kami kekuatan untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, walau tanpa melihat. Kiranya kami memberi diri kami untuk selalu menganggap penting tentang persekutuan. Kiranya kelompok saudara-saudara seiman menjadi kecintaan kami, karena kami tahu di sanalah Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan memimpin kami, supaya kami juga selalu memiliki pikiran yang terbuka untuk menerima nasihat-nasihat firman Tuhan yang mungkin saja datang melalui orang lain. Sehingga dengan rendah hati kami dikoreksi dan kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Seluruh pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, Bapa berkatilah mereka sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.